Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rini dari kelas 11 TKJF. Nama saya Diana Roslina dari kelas 11 TKJF. Nama saya Sisi Riyati dari kelas 11 TKJF. Nama saya Sri Monika dari kelas 11 TKJF. Sebelumnya kami di sini ingin mengerjakan tugas PJOK, yaitu tentang kebugaran jasmani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Bisa disebut dengan sprint. Nah, dalam video tersebut merupakan salah satu contoh dari kecepatan, yaitu lari sprint. Lari sprint atau lari cepat adalah cara lari dalam menempuh jarak tertentu yang relatif pendek dalam waktu singkat dan dengan kecepatan yang maksimal dari garis start sampai menuju ke garis finish. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelincahan. Kelincahan adalah suatu kemampuan tubuh untuk merubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kemungkinan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kelincahan, yaitu lari zigzag. Lari zigzag adalah suatu bentuk latihan yang dilakukan dengan berkelok-kelok, melewati kemampuan merubah arah tubuh dengan cepat. Manfaat dari zigzag yaitu melatih kelincahan dan keseimbangan tubuh. Kedua, menguatkan otot kaki, otot paha, dan betis. Ketiga, membantu meningkatkan sistem pernafasan. Dan keempat, membakar lemak yang ada dalam tubuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang daya ledak otot dan kecepatan reaksi. Daya ledak otot adalah kemampuan atau sekelompok otot seseorang untuk mempergunakan kekuatan maksimal untuk dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya atau sesingkat-singkatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan dari daya ledak otot. Daya ledak otot memiliki beberapa manfaat, salah satunya mempertahankan mobilitas dan keseimbangan, mengurangi resiko cedera, dan memperkuat otot inti. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi merupakan perbedaan waktu antara aksi dan fisik dengan rangsangan yang dikirimkan oleh sistem syaraf dari otot. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah gerakan yang dilakukan tubuh untuk menjawab secepat mungkin, sesaat setelah mendapatkan suatu respon atau peristiwa dalam suatu waktu. Nah, dalam video tersebut adalah salah satu contohnya. Nah, dengan mempelajari laju reaksi, kita dapat mengetahui bahwa reaksi itu dapat berlangsung dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, luas permukaan. Jika kita mengetahui bahwa luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi, pasti kita akan memperkecil luas permukaan suatu zat sebelum kita mengolahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai tujuannya. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan dari koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkai beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai tujuannya. Fungsi dari koordinasi adalah menghasilkan satu pola gerakan yang serasi, berirama, dan kompleks. Maka dari itu, fungsi latihan koordinasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh
agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari gerakan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan gerakan. Manfaat dari latihan keseimbangan diantaranya adalah meningkatkan koordinasi antar anggota tubuh, meningkatkan respon tubuh, serta mencegah adanya cedera. Sekian penjelasan dan praktik dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.